bercanda. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Augusto Leonardi Rewila dengan NIM 250111566. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Prodi Penjaskersek, Undana. Saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan manusia, yang kedua perilaku gerak periode bayi sampai lanjut usia, yang ketiga keterampilan gerak dasar fundamental motorik skill, yang keempat pengelolaan keterampilan gerak, yang kelima belajar gerak, dan keenam konsep dan teori analisis gerak. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam video pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Yaitu kita akan masuk di materi yang pertama, yaitu pengertian dan pertumbuhan perkembangan manusia. Dari materi tersebut saya dapat pelajari bahwa pertumbuhan itu lebih ke arah perubahan kuantitatif dan dapat diukur. Ini meliputi pertambahan ukuran fisik seperti tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan jumlah sel. Ini bersifat terbatas, berhenti setelah mencapai kematangan fisik. Yang berikut, perkembangan lebih ke arah perubahan kualitatif, tidak mudah diukur, lebih ke fungsi. Ini adalah peningkatan kompleksitas fungsi tubuh, organ, dan kemampuan mental emosional. Contohnya, kemampuan berpikir, berbicara, dan kontrol gerak. Ini bersifat berkelanjutan seumur hidup. Dan kesimpulannya, keduanya berjalan beriringan dan saling mempengaruhi untuk mencapai kematangan. Yaitu kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu perilaku gerak periode bayi sampai lanjut usia, yaitu menjelaskan tahapan gerak utama dari lahir hingga tua. Yaitu yang pertama dari bayi. Gerakan dinominasi refleks otomatis, lalu berkembang menjadi gerak rudimentari, gerak dasar spontan seperti meraih, berguling, merangkak, dan berjalan. Yang berikut anak-anak, masa perkembangan keterampilan gerak dasar fundamental motorik skill seperti berlari, melompat, melempar, dan menangkap. Yang ketiga yaitu remaja dan dewasa. Gerak menjadi keterampilan spesialisasi, dipakai dalam olahraga, pekerjaan, atau rekreasi. Yaitu lanjut usia, terjadi penurunan bertahap pada kemampuan gerak, kecepatan, kekuatan, keseimbangan yang perlu dikelola agar tetap aktif dan mandiri. Kesimpulannya, gerak adalah cerminan dari proses kematangan saraf dan adaptasi terhadap lingkungan sepanjang hidup. Yang berikut kita akan masuk ke materi yang 3, yaitu saya ingin menjelaskan keterampilan gerak dasar fundamental motorik skill, yaitu ada pengenalan 3 kategori gerak dasar menjadi fondasi gerak, yaitu kumpulan pola gerak yang mendasar dan dibangun pada masa anak-anak. Jika tidak dikuasai akan menghambat kemampuan olahraga di masa depan. Yaitu pertama ada gerak lokomotor, memindahkan tubuh dari satu ke tempat lain, contohnya berlari, melompat, meloncat, dan berjalan. Yang berikut ada gerak non lokomotor, gerak tanpa memindahkan tempat, contohnya membungkuk, meregang, memutar, dan menyimbangkan. Yang berikut gerak manipulatif, gerak melibatkan kontrol objek, contohnya melempar, menangkap, menendang, memukul. Yaitu menguasai fundamental motorik skill adalah kunci untuk partisipasi aktif dalam kegiatan fisik dan berolahraga. Yaitu materi yang keempat, pengelolaan keterampilan gerak. Yang saya dapat pahami adalah proses latihan dan penggulangan untuk membuat suatu keterampilan gerak menjadi lebih efisien, akurat, dan otomatis. Tahap kognitif, gerak masih kaku, banyak kesalahan, perlu konsentrasi tinggi, belajar mengayunkan raket. Tahap asosiatif, mulai mengurangi kesalahan, gerak lebih halus, sudah mulai bisa merasakan gerak, mengayunkan raket dengan baik. Tahap otonom, gerak sudah otomatis dan tidak dapat
berpikir lagi, bisa fokus ke strategi, lain mengayunkan raket sambil fokus ke posisi lawan. Pengelolaan keterampilan mengubah gerak yang disadari menjadi gerak yang otomatis dan mahir melalui latihan. Yang berikut, yang kelima, yaitu materi belajar gerak. Definisi dan cara mengamati hasil gerak. Yang pertama, perubahan yang relatif, permanen, dan kapasitas untuk melakukan keterampilan sebagai hasil dari latihan atau pengalaman. Bukan perubahan sementara. Berbeda dengan peningkatan performa sementara karena motivasi atau doping. Cara mengukur peningkatan performa kinerja, peningkatan saat latihan sementara, resistensi, kemampuan mengulangi keterampilan setelah periode tanpa latihan permanen. Yang berikut, transfer, menerapkan keterampilan yang dipelajari ke situasi atau keterampilan baru. Kesimpulannya, belajar gerak adalah proses internal yang membuktikan bahwa latihan mengubah struktur saraf sehingga menghasilkan keterampilan yang bertahan lama. Kita akan masuk yang berikut, konsep dan teori analisis gerak, yaitu memahami gerak menggunakan ilmu fisika dan biologi. Pemeriksaan gerak tubuh manusia untuk memahami cara melakukannya dan bagaimana cara membuatnya menjadi lebih efektif dan aman, yaitu kinesiologi, kajian tentang gerak manusia dari aspek anatomi, fisiologi, dan mekanika. Biomekanika, penerapan hukum fisika, gaya momentum, torsi, gravitas untuk menganalisis gerak tubuh. Pentingnya analisis digunakan untuk meningkatkan performa. Contohnya, sudut terbaik saat melempar, mencegah cedera. Contohnya, pendaratan yang aman dan memperbaiki teknik. Contoh koreksi ayunan golf. Kesimpulan yang diambil dari materi ini, analisis gerak memungkinkan kita memahami mengapa dan bagaimana tubuh bergerak, menjadikan kunci dalam pelatihan olahraga dan rehabilitas. Sekian presentasi dari saya. Saya meminta maaf jika ada salah kata yang disebut, dan saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan.